Jangan bergerak terlalu cepat. Jangan menoleh ke belakang. Malam ini, di langkah terakhir, kita akan menelusuri cerita-cerita yang menakutkan. Penuh bisikan dan bayangan yang tak terlihat. Bersiaplah, karena apa yang kau lihat mungkin akan menghantuimu selamanya. Raka menatap bangunan tua itu dari depan jalan beraspal yang sepi. Kos sederhana ini tampak biasa saja di siang hari. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ket tembok yang mengelupas, jendela-jendela yang berlapis debu, dan pintu kayu yang tampak rapuh. Dari jauh, ia bisa mendengar suara angin yang berdesir. Meski tak ada pepohonan di sekitar. Dengan langkah hati-hati, ia menuruni tangga dan membuka pintu depan yang berderit nyaring. Bau apek dan kayu tua segera menyerbu hidungnya. Di dalam, lorong sempit membentang ke beberapa kamar. Lampu temaram tergantung dari langit-langit. Berayun pelan seolah menandakan ketidakhadiran kehidupan. Selamat datang. Suara serak terdengar dari ujung lorong. Raka menoleh, tapi tak ada siapapun. Hanya bayangan samar di tembok yang bergerak seiring hembusan angin dari jendela yang sedikit terbuka. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Pemilik kos? Seorang wanita paruh-baya dengan wajah lembut namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Menyambutnya. Kamar nomor 7. Lantai atas, ujarnya sambil menunjuk tangga yang mengarah ke kegelapan. Kalau ada apa-apa, ketuk pintu sebelah. Mereka biasanya ramah. Raka mengangkat tasnya, menapaki tangga yang berdecit di setiap anak tangga. Suasana di lantai atas lebih dingin. Lorong sempit, pintu-pintu kayu tua. Dan suara langkahnya sendiri yang bergema membuat jantungnya berdegup kencang. Sesampainya di kamar, ia membuka pintu dan menghirup udara yang terasa berat. Hampir seperti ada yang menahannya. Di sudut kamar, sebuah meja kecil dengan buku tamu yang lusuh menunggu. Raka membolak-balik halaman kosongnya, lalu menulis namanya. Di saat itu, terdengar suara bisikan dari kamar kosong di seberang lorong. Raka berhenti, menegang. Bisikan itu samar, tapi jelas menyinggung namanya. Ia berbalik, tapi hanya menemukan pintu kamar yang tertutup rapat. Ia duduk di tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya imajinasi, gumamnya. Namun rasa penasaran perlahan menggantikan ketakutan. Dari balik jendela, cahaya senja menembus debu. Membuat bayangan di lantai menari-nari seperti ada yang ingin menyapa. Raka menatap ke arah pintu kamar kosong itu lagi. Tanpa sadar bahwa malam di kos tua ini baru saja dimulai. Dan suara-suara aneh yang ia dengar hanyalah permulaan. Malam pertama Raka di kos itu terasa berbeda. Suasana sunyi membuat setiap suara kecil terdengar seperti dentuman di telinganya. Lampu kamar berkedip sesekali, menimbulkan bayangan yang bergerak di dinding. Membuat jantungnya berdegup tak menentu. Ia mencoba membaca buku di meja, tapi tangannya gemetar. Sekitar pukul 11 malam, terdengar suara langkah dari lorong. Pasti penghuni lain, pikirnya. Tapi suara itu berhenti tepat di luar pintu. Kamar kosong yang selalu membuatnya penasaran. Bisikan tipis menyusup melalui celah pintu. Raka menegang, merasakan hawa dingin yang menjalar dari lantai hingga ke tengkuknya. Suara itu seperti memanggil namanya, samar. Tapi cukup jelas untuk membuatnya terdiam. Ia berdiri dan berjalan ke pintu kamar kosong itu. Hatinya berdebar, tapi rasa ingin tahu lebih kuat dari ketakutan. Ia mengetuk pintu perlahan. Tak ada jawaban. Hanya bisikan yang semakin dekat, seolah ada yang bergerak di dalam. Raka menahan napas, mencoba melihat ke bawah pintu. Tak ada apapun, hanya gelap pekat. Siapa di sana? Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban. Hanya bisikan yang semakin lama semakin mirip suara manusia. Tapi seperti terdistorsi, serak, dan dingin. Raka mundur beberapa langkah. Tapi langkahnya terhenti ketika pintu kamar kosong itu bergetar pelan. Seakan ada tangan yang mendorong dari dalam. Kaget, ia menoleh ke arah lorong. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan gelap melintas cepat. Menghilang sebelum ia sempat menatapnya dengan jelas. Napasnya semakin cepat. Ia kembali ke kamar, menutup pintu,
dan menekan punggungnya ke kayu. Di saat itulah, terdengar suara tangisan dari lantai atas. Lembut, merintih, namun jelas. Raka menggigil, menyadari suara itu datang dari kamar kosong yang sama. Pikirannya mencoba menolak kenyataan. Namun setiap detik suara itu semakin nyata. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada teman sekamarnya, Nina, yang sudah lebih lama tinggal di kos. Ah, itu biasa. Kos ini memang aneh, kata Nina sambil menyipitkan mata. Tapi jangan terlalu dekat dengan kamar itu. Banyak orang yang merasa diawasi, bahkan ada yang sampai pindah karena tak tahan. Raka menelan ludah, rasa penasaran dan takut bercampur. Ia tahu ada sesuatu yang tak wajar di kos tua ini. Malam demi malam, suara itu selalu kembali. Kadang membisikkan namanya. Kadang hanya berupa tangisan yang menusuk telinga. Raka mulai sadar bahwa kos ini bukan sekadar tempat tinggal. Ada rahasia gelap yang menunggu untuk terungkap. Dan malam pertama hanyalah permulaan dari ketakutan yang lebih besar. Raka tak bisa menahan rasa penasarannya lebih lama. Malam itu, setelah lampu di kamar padam dan kos hampir sepi, ia membawa senter kecilnya dan melangkah pelan ke lorong lantai atas. Setiap anak tangga berderit di bawah langkahnya, seperti memperingatkan akan bahaya yang mengintai. Kamar kosong nomor 3 menjadi tujuannya. Sudah beberapa malam suara-suara aneh berasal dari sana, bisikan samar, tangisan, bahkan langkah kaki yang tak terlihat siapa pemiliknya. Raka menatap pintu kayu yang kusam itu. Catnya mengelupas, meninggalkan bekas tangan yang tampak seperti noda gelap. Hatinya berdegup lebih cepat. Tapi rasa ingin tahu mendorongnya untuk mengetuk perlahan. Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang begitu pekat, seakan menelan seluruh suara di lorong. Raka mengangkat gagang pintu, dan pintu itu terbuka dengan derit panjang. Udara di dalam terasa dingin, jauh lebih dingin daripada lorong luar. Cahaya senter menyorot ke dalam, memperlihatkan kamar yang tampak kosong, meja tua, kursi goyah, dan lantai yang berdebu. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Di sudut kamar, terdapat buku harian tua dengan sampul kulit yang retak. Raka menekannya perlahan, membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang pudar menceritakan tentang penghuni lama kos, anak muda yang menghilang misterius. Kata-kata itu seperti menjerit dari masa lalu. Mereka datang di malam tanpa bulan. Dan aku tidak bisa lari. Rasa dingin semakin merayap, dan Raka mendengar suara bisikan lagi. Kali ini lebih jelas, memanggil namanya. Ia menoleh ke sudut kamar, tapi tak ada siapapun. Bayangan di dinding bergerak-gerak mengikuti arah senter, tapi tak pernah nyata. Napasnya tercekat. Ia menutup buku harian itu. Dan saat itulah ia menyadari bahwa sesuatu yang tak terlihat, mengamati dari balik pintu kamar. Langkah kaki berat terdengar di luar kamar. Raka menahan diri untuk tak berteriak, mencoba tetap tenang. Pintu kamar kosong itu bergerak sedikit. Seolah didorong dari dalam, padahal ia yakin tak ada angin. Seketika ia merasakan tangan dingin menyentuh bahunya, membuat tubuhnya membeku. Ia menoleh perlahan, tapi tak ada siapapun di sana. Malam itu, Raka pulang ke kamarnya dengan langkah tergesa. Jantungnya hampir meledak. Pikiran tentang kamar nomor 3 terus menghantuinya. Buku harian tua itu masih menempel di kepala, kisah orang yang hilang, bisikan yang memanggil, dan bayangan gelap yang selalu mengikuti. Ia sadar satu hal, kos tua ini menyimpan rahasia yang lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan manusia biasa. Di balik ketakutannya, rasa penasaran Raka semakin tumbuh. Ia tahu, malam-malam berikutnya akan lebih menegangkan. Karena misteri kamar kosong nomor 3 baru saja mulai membuka tirainya. Dan sesuatu yang mengerikan menunggu untuk diperlihatkan kepadanya. Beberapa malam setelah insiden di kamar nomor 3, suasana kos semakin mencekam. Para penghuni mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Suara langkah yang tak pernah terdengar sebelumnya. Pintu yang terbuka sendiri. Dan bisikan yang muncul dari lorong menjadi pemandangan biasa bagi mereka. Raka, meski takut, tidak bisa menjauh. Malam itu, ia berjalan di lorong untuk mengambil segelas air. Lampu temaram bergoyang pelan, membuat bayangan di dinding tampak seperti sosok manusia yang melintas.
Saat ia menoleh ke ujung lorong, bayangan gelap itu bergerak cepat. Menghilang sebelum sempat ia melihatnya dengan jelas. Jantungnya berdegup kencang, dan napasnya tercekat. "Raka, kamu juga dengar, kan?" Suara Nina terdengar di belakang. Ia muncul dari kamar, wajahnya pucat. "Aku baru saja melihat sesuatu di lorong." Bayangan itu bergerak sendiri. Raka mengangguk, menelan ludah. Mereka berdua berjalan pelan, menatap setiap sudut. Sesekali terdengar suara ketukan, seolah seseorang berjalan di atas langit-langit. Bayangan itu muncul lagi, lebih jelas kali ini. Tapi bentuknya tak sempurna, hanya sosok gelap tanpa wajah. Bergerak perlahan menuju mereka. Raka dan Nina berhenti, hati mereka berdegup kencang. Bayangan itu tampak menatap mereka, meski tanpa mata. Sebuah hawa dingin menembus tubuh mereka, membuat bulu kuduk meremang. Suara tangisan terdengar dari lantai atas. Semakin mendekat, menggema di lorong sempit. "Kita harus keluar sekarang," bisik Nina, tapi langkah mereka terhenti. Bayangan itu seolah menahan, menunggu mereka bergerak lebih dekat. Raka mencoba menggerakkan kaki, tapi tubuhnya kaku. Seakan ada tangan tak terlihat menahannya. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang. Lorong kembali sunyi, hanya suara napas mereka yang terdengar. Raka menoleh ke arah kamar kosong nomor 3 dan melihat pintunya bergerak pelan. Seakan-akan sesuatu mengintip dari dalam, mengawasi mereka dari kegelapan. Malam itu, Raka sadar satu hal, kos ini bukan sekadar tempat tinggal. Ada kekuatan gelap yang menghuni setiap sudut, mengamati setiap langkah mereka. Dan bayangan di lorong hanyalah permulaan. Sesuatu yang lebih menakutkan menunggu di kamar kosong nomor 3. Sesuatu yang berhubungan dengan roh penghuni lama yang hilang tanpa jejak. Ketika Raka kembali ke kamarnya, ia tak bisa tidur. Bayangan itu terus menghantui pikirannya. Dan suara tangisan dari kamar kosong itu tetap bergema di telinganya. Kos tua ini seakan hidup, dan malam demi malam, ketakutan semakin nyata. Hari-hari berikutnya, Raka semakin tak nyaman di kos itu. Setiap malam, suara langkah di lorong dan bisikan dari kamar kosong nomor 3 semakin jelas. Malam itu, rasa penasaran memaksanya kembali. Menelusuri kamar yang selalu menimbulkan ketakutan. Kali ini, ia membawa senter lebih terang dan kamera kecil. Ingin mendokumentasikan apapun yang terjadi. Saat membuka pintu kamar, udara dingin menyambutnya seperti menyelimuti seluruh tubuh. Lampu senter menyorot. Sudut kamar dan di sanalah ia. Melihat sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Sebuah boneka tua duduk di lantai, posisi yang aneh. Wajahnya retak dan mata yang kosong menatap lurus ke arahnya. Raka yakin sebelumnya tidak ada di sana. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Boneka itu tampak hidup. Saat ia mendekat, boneka itu perlahan berpindah posisi, meski tidak ada angin. Raka mundur, menahan napas, hatinya berdebar kencang. Tangannya gemetar saat ia mencoba merekamnya dengan kamera. Setiap kali lampu senter menyinari boneka itu, seolah ada bayangan lain ikut bergerak di belakangnya, samar tapi nyata. "Ini tidak mungkin," gumamnya. Suara bisikan terdengar lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. Kali ini seperti memanggil namanya, mendesah di telinganya. Namun tak berasal dari arah manapun yang bisa dilihat. Raka menatap sekeliling, tapi kamar tetap kosong. Hanya boneka tua yang menatapnya tanpa berkedip. Tiba-tiba, boneka itu jatuh dari posisinya dengan suara keras. Raka tersentak dan terhuyung mundur. Ia hampir menabrak meja, tetapi tepat saat itu, sebuah lembar catatan jatuh dari buku harian yang sempat ia temukan di kamar sebelumnya. Tulisan tangan yang pudar itu berbunyi, "Jangan ganggu aku, atau kau akan tetap di sini seperti mereka." Raka menelan ludah, merasakan tangan dingin menekannya dari belakang. Ia berbalik, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan di sudut kamar yang tampak lebih gelap dari biasanya. Napasnya memburu, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti ditatap oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Sesuatu yang marah karena terganggu. Ia menutup pintu kamar dengan cepat. Tetapi di dalam kepalanya, suara tangisan, bisikan, dan gerakan boneka itu terus terngiang. Malam itu, Raka menyadari satu hal,
kos tua ini hidup. Dan boneka tua itu hanyalah peringatan. Ada kekuatan yang lebih gelap. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Yang mulai memperhatikannya secara pribadi. Di kamar, ia duduk terdiam, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu, dan Raka tahu. Malam berikutnya akan lebih mengerikan. Karena temuan ini hanyalah permulaan dari teror yang sesungguhnya. Malam itu, kos terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu temaram bergetar pelan, seakan menahan napas. Raka baru saja menutup pintu kamar setelah insiden boneka tua. Ketika terdengar keributan di lorong. Mana, dia? Suara salah seorang penghuni terdengar panik. Raka menoleh ke arah pintu dan melihat beberapa penghuni lain berkumpul. Wajah mereka pucat, mata menatap kosong ke arah kamar nomor 5. Nina muncul di samping Raka, wajahnya cemas. Ada yang hilang, katanya pelan, suaranya bergetar. Anggi, dia tidak ada di kamarnya. Pintu terkunci dari dalam, tapi tidak ada tanda-tanda dia keluar. Raka merasa perutnya mual. Ia tahu kos ini sudah menakutkan, tapi kini ketakutannya berubah menjadi kepanikan. Mereka mulai memeriksa setiap sudut lorong, mengetuk setiap kamar. Anggi, penghuni yang hilang, tidak ada di manapun. Hanya kamar kosong nomor 3 yang tampak lebih gelap. Seolah menarik perhatian semua orang. Rasa takut menyelimuti lorong. Beberapa penghuni mulai berbisik. Tentang kutukan kos tua dan roh penghuni. Lama yang belum tenang. Bahkan pemilik kos tampak berbeda malam itu. Wajahnya datar dan dingin. Matanya menghindar dari tatapan. Raka. Jangan terlalu. Penasaran? Katanya singkat. Tapi suaranya berat, penuh peringatan yang membuat bulu kuduk meremang. Raka dan Nina memutuskan untuk kembali ke kamar mereka. Tapi langkah mereka terhenti ketika suara langkah berat terdengar di belakang. Bayangan gelap melintas cepat, lebih besar dari sebelumnya, seakan menelan lorong. Napas mereka memburu, jantung berdegup kencang. Mereka menoleh ke kamar nomor 3, dan sekali lagi, pintu bergerak perlahan. Suara tangisan dan bisikan bercampur menjadi satu, menembus telinga mereka. Malam itu, Raka sadar satu hal, kos ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Ada kekuatan gelap yang mengintai, dan kini, kekuatannya semakin berani. Anggi mungkin hanyalah permulaan. Siapapun yang terlalu penasaran bisa menghilang. Seperti bayangan yang tak pernah meninggalkan lorong. Ketika Raka kembali ke kamarnya, ia duduk termenung. Menatap boneka tua yang masih ada di sudut. Malam semakin larut, suara tangisan tetap bergema. Dan perasaan bahwa kos ini hidup, dan menonton mereka, tidak pernah sedekat ini. Raka tahu, rahasia kos ini jauh lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan. Dan malam-malam berikutnya akan menguji nyalinya hingga batas terakhir. Malam itu, kos terasa berbeda. Suara angin seolah berhenti, dan keheningan memekakan telinga. Raka dan Nina duduk di kamar. Mencoba menenangkan diri setelah hilangnya Anggi. Namun, kedamaian itu hanyalah ilusi. Sekitar pukul 2 pagi, suara langkah berat terdengar di lorong. Pintu kamar mereka bergetar pelan, diikuti oleh ketukan yang semakin keras. Bayangan gelap melintas di celah pintu, bergerak tanpa bentuk yang jelas. Raka menahan napas, tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Ini tidak mungkin. Bisik Nina, matanya melebar. Suara tangisan terdengar dari kamar kosong nomor 3. Bercampur bisikan yang memanggil nama mereka. Napas mereka memburu, tubuh terasa membeku. Raka tahu, sesuatu yang tidak terlihat ingin mendekat. Bayangan itu kini berada di lorong, bergerak cepat. Seolah menelusuri setiap langkah mereka. Lampu temaram berkedip, memproyeksikan bayangan-bayangan aneh di dinding. Menari-nari dengan gerakan tak wajar. Raka dan Nina berpegangan, mencoba tidak panik. Namun, suara tangisan semakin jelas. Semakin dekat, seperti datang dari semua arah sekaligus. Tiba-tiba, boneka tua dari kamar nomor 3 muncul di lorong. Duduk di lantai, wajah retak menatap mereka. Raka menatapnya dengan ketakutan. Boneka itu seolah bergerak sendiri, bergeser perlahan menuju mereka. Nina menjerit, tapi suaranya tertelan oleh kegelapan yang semakin pekat.
Raka merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Bayangan gelap itu bergerak ke arah mereka, semakin nyata. Dan udara di sekitar mereka terasa berat, seakan menekan dada mereka. Hati Raka berdegup keras, hampir meledak. Dengan keberanian terakhir, Raka menatap boneka tua itu dan berbisik. "Apa yang kau inginkan dari kami?" Suara bisikan dan tangisan itu berhenti seketika. Bayangan gelap berhenti bergerak, dan keheningan kembali menyelimuti lorong. Namun, hawa dingin tetap terasa, menempel di kulit mereka. Malam itu, Raka dan Nina tahu satu hal, kos ini bukan sekadar tempat tinggal. Ada kekuatan gelap yang hidup di setiap sudut, mengawasi, menunggu. Dan hanya sabar menunggu mereka melakukan kesalahan berikutnya. Malam itu mengajarkan mereka satu pelajaran. Pahit, rasa takut bisa menjadi kunci untuk bertahan hidup. Tapi juga bisa menjerumuskan ke dalam kegelapan yang tak pernah bisa dihindari. Raka menatap jam di dinding. Matahari belum muncul. Namun ia sudah tahu bahwa malam-malam berikutnya akan lebih berat. Kos tua ini menyimpan rahasia yang lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan manusia biasa. Dan mereka baru saja mencium permukaannya. Keesokan harinya, rasa penasaran Raka semakin memuncak. Malam penuh teror masih terngiang di pikirannya. Ia memutuskan untuk menyelidiki sejarah kos tua itu. Berharap menemukan jawaban atas semua kejadian mengerikan yang menimpa para penghuni. Di ruang kecil di belakang meja pemilik kos, Raka menemukan tumpukan dokumen lama. Beberapa di antaranya adalah arsip kependudukan, surat-surat tua, dan catatan yang tampak seperti jurnal. Saat membolak-baliknya, ia menemukan hal yang membuatnya terperangah. Catatan tentang ritual kuno yang dilakukan oleh pemilik kos sejak puluhan tahun lalu. Raka membaca perlahan, hatinya berdegup kencang. Ritual itu konon dilakukan untuk menenangkan roh penghuni lama yang meninggal secara tragis. Namun, catatan itu juga memperingatkan bahwa roh-roh itu bisa menjadi marah jika diganggu. Dan siapapun yang terlalu penasaran bisa menjadi sasaran mereka. Ia menatap foto lama pemilik kos, seorang wanita parubaya dengan wajah ramah. Namun matanya tampak dingin dan menyimpan rahasia. Tertulis di catatan itu bahwa kos ini dibangun di atas tanah yang memiliki sejarah gelap. Tempat banyak peristiwa tragis terjadi. Pemilik kos dulu dianggap penjaga yang bertugas menjaga roh-roh itu tetap tenang. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Semua kejadian aneh, bisikan, bayangan. Boneka tua yang bergerak sendiri. Bahkan hilangnya Anggi, ternyata terkait dengan roh-roh penghuni lama yang belum tenang. Kos itu bukan sekadar bangunan. Ia hidup, dan penghuninya hanyalah tamu di dalamnya. Ia memutuskan untuk menemui pemilik kos. Wanita itu duduk di kursi, wajahnya tetap tenang. Matanya menatap Raka dengan intens. "Kau sudah mengetahui rahasianya," katanya perlahan. "Kos ini bukan tempat untuk manusia yang terlalu ingin tahu. Roh-roh itu tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mereka menuntut rasa hormat dan batas." Raka menelan ludah. Ia akhirnya memahami, semua ketakutan yang mereka alami bukanlah kebetulan. Setiap kejadian, setiap bisikan dan bayangan merupakan peringatan bahwa kos ini memiliki hukum sendiri. Dan siapapun yang melanggarnya akan berhadapan langsung dengan kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Malam itu, Raka pulang ke kamar dengan hati campur aduk antara takut dan penasaran. Ia tahu bahwa rahasia pemilik kos hanyalah sebagian dari kegelapan yang menghuni tempat itu. Malam-malam berikutnya tidak akan lagi sama. Dan satu hal jelas di benaknya, untuk bertahan hidup, ia harus menghormati aturan kos, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi roh-roh yang semakin gelisah dan menuntut. Malam itu, Raka tahu bahwa ia tak bisa menghindar lebih lama. Suara tangisan, bisikan, dan langkah-langkah misterius terdengar semakin jelas di lorong kos. Ia menggenggam senter dan boneka tua yang sempat ia ambil dari kamar kosong nomor 3, entah kenapa. Boneka itu tampak seperti kunci untuk menghadapi roh-roh yang gentayangan. Raka menatap kamar kosong nomor 3, tempat semua ketakutan bermula. Pintu perlahan terbuka, meski tak ada tangan yang mendorong. Udara dingin menembus tubuhnya,
dan bayangan gelap muncul dari sudut kamar. Sosok itu besar, tanpa wajah, hanya aura gelap yang menakutkan. Napasnya memburu, jantung berdegup kencang, tapi Raka maju, berusaha tetap tenang. Siapa? Apa yang kalian inginkan? Suaranya bergetar, namun tegas. Bisikan muncul dari semua arah, menggema di telinganya. Boneka tua di tangannya bergerak perlahan, seakan mengikuti aliran energi yang tak terlihat. Sosok gelap itu mendekat, udara semakin berat, seperti menekan dada Raka. Tiba-tiba, suara tangisan berhenti. Sosok itu berhenti, seolah memperhatikan keberanian Raka. Ia menatap boneka tua di tangannya dan mendengar. Bisikan lembut, bukan menyeramkan, tapi penuh peringatan. Hentikan rasa takutmu. Dengarkan kami, bisik suara itu. Raka menelan ludah, berusaha memahami maksudnya. Sosok gelap itu perlahan memudar. Dan dari dalam bayangan muncul wajah seorang pemuda. Salah satu penghuni lama yang hilang. Matanya sedih, namun penuh penyesalan. Kami terjebak di sini karena manusia tidak menghormati batas. Suara itu lirih. Raka mengangguk perlahan. Ia menyadari, selama ini roh-roh itu hanya ingin dihormati dan didengar, bukan diganggu. Dengan hati-hati, ia menaruh boneka tua di tengah kamar dan berbisik. Kami menghormati kalian. Pergilah dengan tenang. Suasana berubah. Bayangan gelap memudar, udara dingin perlahan hilang. Dan tangisan yang menakutkan berubah menjadi hembusan lembut. Raka merasa lega, sekaligus lelah. Malam itu, ia tahu kos tua itu akhirnya merespons rasa hormatnya. Roh-roh penghuni lama mulai tenang. Namun aura menyeramkan kos tetap terasa. Mengingatkan bahwa tempat ini memiliki hukum sendiri. Raka duduk di lantai, menatap boneka tua. Dan menyadari satu hal, rasa takut bisa membahayakan. Tapi keberanian dan rasa hormat bisa menenangkan. Kegelapan yang paling menakutkan sekalipun. Malam itu, ia belajar bahwa kos tua ini bukan hanya tempat tinggal, tapi dunia yang penuh rahasia, yang harus dihormati agar tidak menjadi perangkap. Beberapa hari setelah konfrontasi dengan arwah, kos tua itu terasa berbeda. Suasana tetap menyeramkan, namun ketegangan malam-malam sebelumnya mulai mereda. Raka dan Nina berjalan di lorong dengan hati-hati. Tapi kini tanpa rasa takut yang mencekam. Semua penghuni tampak lebih tenang. Meski masih ada bisikan lembut dari kamar kosong nomor 3 yang terdengar sesekali. Raka duduk di depan kamar, menatap boneka tua yang kini diam di sudut. Matanya yang kosong seolah menyimpan rahasia. Kos yang tak akan pernah sepenuhnya ia pahami. Malam-malam penuh teror telah mengajarkannya. Satu hal, kos ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi dunia yang hidup dengan aturan sendiri. Siapapun yang menghormati batas itu akan selamat. Tapi yang melanggarnya bisa menjadi bagian dari kegelapan. Pemilik kos muncul di lorong. Wajahnya tenang seperti biasanya. Namun mata wanita itu menyimpan rasa lega samar. Kau telah belajar sesuatu yang penting, katanya lembut. Kos ini bukan untuk dijadikan lelucon. Roh-rohnya menuntut penghormatan. Kini mereka mulai tenang. Raka mengangguk. Ia merasa lega sekaligus waspada. Meski arwah penghuni lama mulai mereda, kos tua itu tetap menyimpan misteri yang tak mungkin ia kuasai sepenuhnya. Setiap malam, bayangan dan bisikan bisa muncul kembali jika aturan dilanggar. Namun sekarang, setidaknya mereka bisa tidur tanpa rasa takut yang mencekam. Senja itu, cahaya matahari menembus jendela kamar, memantul di lantai berdebu. Bayangan-bayangan yang menakutkan kini tampak biasa. Dan udara dingin yang dulu menusuk perlahan hilang. Raka menatap ke lorong. Menyadari bahwa ia telah melewati malam-malam paling menakutkan dalam hidupnya. Tapi ia juga tahu, pengalaman itu memberinya keberanian dan pemahaman akan dunia yang tersembunyi di balik kos tua ini. Saat matahari perlahan tenggelam, kos kembali sunyi. Hanya suara angin lembut yang terdengar. Dan bayangan lampu temaram yang menari di dinding. Senja yang sunyi ini membawa ketenangan sementara. Namun Raka tahu, kos tua itu akan selalu hidup. Selalu mengamati.
dan selalu mengingatkan siapapun yang mencoba menembus misterinya. Dengan hati yang lebih tegar, Raka menatap kamar kosong nomor 3 sekali lagi sebelum menutup pintunya. Kos tua ini tetap misterius, tetap menyeramkan. Tapi malam-malam teror telah berakhir, setidaknya untuk sekarang. Senja itu mengajarkannya satu hal. Rasa hormat dan keberanian bisa menaklukkan kegelapan. Tapi rahasia kos tetap abadi. Menunggu siapapun yang cukup penasaran untuk datang lagi.